Shalom. Shalom. Sebelum kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, kami dari seluruh majelis menyampaikan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah. Kami ucapkan kepada semua jemaat yang beribadah di gereja dan di rumah, serta kepada jemaat baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di HKBP Bandung Timur ini. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende 581 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Masa kami
hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum pertama sampai keempat. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami dapat setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel untuk minggu ini yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14, kita baca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhuna, dohot selamat tahun baru matuhita saluhuna. Taparoahon majo odola nitik-tikta di bagasan saminggon. Nama minggu setelah tahun baru, dung tahun baru. Pasangak madebata atau megahkanlah Tuhan. Ibadah minggu boi mata cermati. 1-3 Tahun Baru 2022. Pendeta, diakonis, dan parhalado mengucapkan selamat tahun baru. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tahun ini juga HKBP telah menetapkan tahun kesehatan HKBP 2022. Semoga segala bentuk program pelayanan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. 1-4 Persembahan kebaktian di rumah. Persembahan Natal keluarga, Natal akhir tahun, tahun baru, dan pukul 00 WIB yang melaksanakan kebaktian di rumah dapat menyerahkan persembahannya ke Sintua WIB-nya atau langsung ke gereja. 1-5 Almanak Lux, Pajonok dan mendekat. Bagi jemaat yang memerlukan Almanak Lux, harganya 36.000 per buku dan Pajonok 25.000 dan mendekat per buku. Dapat memperolehnya di kantor gereja. Sermon Parhalado bisa kita cermati. 1-7 Program Dewan atau Seksi. Sehubungan rencana rapat Parhalado dan rapat jemaat 2022, dimohon kepada semua dewan dan seksinya agar segera merencanakan rencana program dan anggaran 2022 ke kantor gereja. 1-8 Gerakan Peduli dan Dana Pensiun HKBP Boima Tacermati. 2. Warta pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Boyke Somacer Sianturi, Putri Bapak B. Sianturi, Ibu A. Putra Bapak B. Sianturi, Ibu A. Boru Aritonang dari Jalan Cikampek 14, nomor 8, Jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Dengan saudari Eria Pebita Boru Situmorang, Putri Bapak S. Situmorang, Ibu P. Borusia Lagan, dari Samalingkar Medan, Jemaat HKBP Perumnas Samalingkar, Resort Samalingkar, Distrik 10 Medan Aceh. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Kamis 30 Desember 2021 di HKBP Perumnas Samalingkar, Resort Samalingkar, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 8 Januari 2022 bertempat di HKBP Perumnas Samalingkar, Resort Samalingkar. 3. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 Januari sampai 8 Januari 2022 sebanyak 111 orang.
Seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur. Di leon tuhata madihamu gajang ni umur dohot hai pason. Lam togu maha porsion muna. Ingot hamu mahatani Tuhan nama dok. Di tangan nasiamu do gajang ni umur. Jala dihabirang nado hamu raon dohot hamu liaon. 4. Keuangan gereja. Boe mata cermati. Molo adong kekurangan di mencetak nominal nama boy mahita melapor tu situata masing-masing manang natu kantor gereja. Songonima odolan nitik-tikta di bagasan mingguon mau leate horas. Kita bernyanyi dari buku ND 14 ayat 1 sampai selesai pelian untuk huriat pertama dan kedua. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramu tiati-ati dohot pikiramu nabi.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu aman nami nanami rudi sudi hanggi pinaribot na pasebulung sekolah minggu tarlu mobi na tua-tua nami na tongon madohoti ibadon marhite live streaming di bagas nabi di bagasan nama dok mau lihat itu debata pasahaton nami mas ya tong-tongan huria nang keluarga pe selamat tabaru ma dihita saluna. Firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita di awal tahun 2022 ini, minggu pertama, dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat terakhir dikatakan ia tidak membuat demikian kepada segala bangsa. Tarida madisi marhasurungat duhita di bait debata. Kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, menyanyikan, memuji, memuliakan Tuhan. Mangedehon habal gaun ni debata, mangulupun habal gaun ni debata. Dan Mazmur ini meyakinkan kita pada hari Minggu pertama 2022 ini akan kasih setia Tuhan yang terus berkelanjutan bagi kita. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita, menyertai kita. Dari semua berkat Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada fakta bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya. Di leho gugu tu akan nagale, di leho posniroha tu akan naganggu. Gabe lamar gugu mahita menguduti nguluta. Hamu amang dota minang tongon di bonan ni taonon molo di paluas di bata hita nuaing marpungu di bagas joron nunga talewati tahun 2020 sada gudang gua kena rudut, gudang gua kena maul, gudang gua rintangan tabulus alai bodo hita marede sadarion bodo hita mamuji pasangaput Tuhani sadarion
dak tabo to hadapi naneng masa muse. Jala tongon di bona ni tahun 2022 di patudos mahita nuaing songon sahalak na manguduti perjalananna. Jongjong di stasiun kereta api. Seorang yang mau melanjutkan perjalanan, dia berhenti di sebuah stasiun kereta api. Dia melihat dan mengamati begitu banyak besi rudut di ida rel kereta api. Gudang marpeakat di si. Jala bodo suku-sukun bahadun main di bayi mengatur uben nadang bui kereta apion berbenturan. Tuk soang ko natabrakan. Atik pesongoni marbaratan reli. Basa bui songoni ala nadong do petugas di stasiun ini mengatur tu jalur dia banana neng lau. Dan itu tidak terlepas dari kepala stasiun yang mengatur kendali alur dan jalur kereta api sehingga rapi teratur perjalanannya. Songonido ngulutta nuaing diatur debata. Rudut do sipata kana masa di tonga-tonga ngulut taon. Alai tuk do tuhatai mengatur gabibui dengan tadalani. Kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, di mana Tuhan meneguhkan palang pintu gerbang Sion, sehingga penduduk Sion itu aman. Hal itu telah terbukti bagi kita. Di awal tahun ini kita aman, tenang, nyaman, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu pemazmur mengajak semua umat Allah untuk memuliakan Tuhan atas karyanya yang besar, menuntut umatnya sebagaimana yang dialami oleh bangsa Allah, bangsa Israel, keluar dari penderitaan, keluar dari perbudakan, menerima janji Allah, menerima rancangan Allah yang indah, yaitu damai sejahtera. Moloboi di patupa debata tua kana porsia na perjului tuk do debata patupa honi nuaing jalotta masakka mi debata na denggani di ngulutta. Hal itu yang mengingatkan kita untuk memuji Tuhan, memegahkan Tuhan di awal tahun ini yang sudah mengeluarkan kita dari kesesakan, dari pergumulan, walaupun kita melewati berbagai tantangan akibat COVID-19. Kita tahu bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan bagi kita. Kita sering mendapat ancaman ketika banyak orang yang jatuh sakit, berjuang dengan kesehatannya, berjuang dengan kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, kita dapat melewati masa-masa sulit itu. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tiada yang bisa kita perbuat selain memegahkan Tuhan, selain memuji Tuhan. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan hidupmu. Memuliakan Allah adalah sikap dan tindakan yang seharusnya muncul secara alami dalam diri kita. Namun tanpa kita sadari bahwa dosa sering menjadi penghalang bagi kita untuk memuji Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, memahami karya Tuhan dalam hidup ini. Sehingga banyak orang
yang menggantikan kemuliaan Allah, yang menggantikan kebesaran Allah dengan apa yang fana di dunia ini. Sipata dang disadari jolmai, dia itong dualani hagugun no benabu ibana malua sianaka marai. Saya dia itong dualani malona menjaga dirina, uban na malua ibana sian paru kilon akan nania dopan nai. Jala dia itong dualani kemampuan nasa diru ban hatari paribana, 2 tahun naik barwon. Dan justru karena itulah pemazmur dalam hal ini, firman Tuhan mengingatkan kita, megahkanlah Tuhan. Pujilah Allahmu di Sion, di Dia homaringanan. Muliakanlah Tuhan. Dia sungguh besar, walaupun Dia hadir dengan kesederhanaannya, walaupun Dia hadir dengan kehinaan, tetapi karya Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sebuah seminar, moderator mempersilahkan narasumber untuk mengambil tempat di depan. Melihat penampilan narasumber itu, hampir semua peserta seminar merasa kecewa karena memperhatikan penampilan si pemakala, si narasumber yang kurang meyakinkan. Badannya kecil, tidak menarik, bahkan rambutnya, pakaiannya pun kurang rapi. Akan tetapi kekecewaan itu berubah menjadi rasa simpatik. Kekecewaan itu berubah menjadi rasa yang tertarik dan penuh kekaguman ketika si narasumber memperkenalkan dirinya, menceritakan semua hasil temuannya. Ternyata dia adalah seorang peneliti yang handal. Banyak penemuannya yang luar biasa dan yang spektakuler. Rasa kecewa yang sebelumnya membuat mereka tidak tertarik sungguh berubah menjadi kekaguman seraya mendengar paparan demi paparan yang tentunya menambah pengetahuan para peserta, menambah pemahaman para peserta di luar dugaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat di sana? Yesus Kristus yang kita rayakan, yang lahir di kandang domba dengan penuh kehinaan, yang tidak masuk hitungan oleh manusia, dari keluarga yang tidak diperhitungkan, tetapi telah membuktikan kasih-Nya, membuktikan karya dan kebesarannya di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang percaya, memuliakan Dia, kagum akan kemahakuasaannya. Yesus yang telah kita rayakan itu hadir di tengah-tengah dunia ini, membuktikan kerendahan hatinya, kesederhanaannya, karya nyata, penyelamatannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita sering di luar dugaan, sering di luar yang kita bayangkan. Kekagumannya, kehebatannya, sehingga orang yang percaya memegahkan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun ini, Tuhan membekali kita bahwa perjalanan kehidupan kita masih panjang dan tidak ada yang bisa kita andalkan selainkan mengandalkan kekuatan Tuhan dan hidup dengan kerendahan hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ada yang memegang kendali di masa depan itu, yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba itu. Marilah kita menghadapi dengan rendah hati, mengandalkan Tuhan di setiap waktu kehidupan.
Mari kita berjalan bersama Tuhan. Memang godaan dan rayuan dunia selalu memperdaya kita, tapi jangan lengah. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengendalikan. Hanya Tuhan yang mampu mengatur. Hanya Tuhan yang mampu memperbaiki hidup kita. Mungkin kita, saudara-saudaraku, sudah pernah mendengar bahwa di awal abad ke-20 penduduk Amerika marak menggandrungi mobil buatan Eropa. Suatu waktu ada seorang orang tua yang hendak bepergian olahraga, mengendarai mobilnya. Tiba-tiba di tengah jalan mobilnya mogok. Suasana jalan agak sepi, jarang dilewati mobil. Si pemilik mobil ini berusaha untuk memperbaiki, mengotak-atik mesin mana yang kurang beres. Hampir 4 jam dia memperbaiki mobil itu, tapi tidak kunjung bisa hidup. Tanpa diduga, ada seorang orang tua yang melintas mengendarai mobilnya. Karena dilihat ada mobil mogok, dia berhenti. Si bapak yang datang itu menghampiri orang tua yang sudah capek membagusi mobilnya. Seraya dia bertanya, "Aina marhua doha muison, ima da ngasiga mobil hon, ngau Pak Jo mau dison, dang rabui mobil hon mangulu, boy dohu bereng, boy ninna, buka jokap nai." Ketika si yang punya mobil membuka kap depan, melihat diamati oleh orang tua tadi, hanya satu yang dipegang, dikuatkan. Coba hidupkan dulu. Langsung hidup. Yang punya mobil bingung, heran. Aise donai ngamat tahun. Dungi masih tadam malahi. Bapak siapa? Saya adalah Henry Ford, pencipta mobil ini. Karena yang dipakai itu adalah mobil Ford. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pencipta memiliki kapasitas memperbaiki ciptaannya. Seorang pencipta memiliki kapasitas untuk merubah, menservis ciptaannya. Demikian juga Allah kita yang menciptakan kita. Dia punya kuasa untuk menolong, dia punya kuasa untuk memperbaiki. Dangadong natuk paturehong ngulut taon, soholat debata nama nopahita. Atik pesipata, guga pikiran ni jolma di pertibion, lao tuha gugo ni pertibion la paturehong nguluna. Mangidogogo tutuk kak servis nasing asaboi di pature pikiranna. Dakto lapi. Hola si Henry Ford do nahato maboto idia nasiga mobil na cinip tahun nai. Hola tuhatta do nahato maboto songo dia nasiga di rohatai, nasiga di pikiratai. Dia mempunyai kuasa untuk menolong, memperbaiki kehidupan kita. Dan dia yang mengampuni, membersihkan kita dari segala kekurangan dan dosa kita. Oleh karena itu, jangan menutup diri dalam kehidupan tanpa harapan karena dosa kita. Tetapi marilah kita arahkan pandangan kita, kita serahkan hidup kita kepada Kristus yang menyelamatkan, yang kita megahkan itu, yang kita puji itu, imam besar yang agung itu. Ido naneng dohononna tongon dibona ni taonon
adorak so tauduti perdalanata tujolo. Allah adalah penguasa dan penyelamat, menciptakan dunia dan segala isinya, mengatur segala masa. Allah yang mengatur peredaran alam. Jika bumi masih berputar mengelilingi matahari, bukan memang harus demikian, tapi karena ada Allah yang mengatur dan menjaga serta memeliharanya. Allah sungguh berkuasa. Allah tidak sama dengan pembuat arloji. Pembuat arloji biasanya hanya berperan ketika dia membuat arloji itu. Setelah arloji itu selesai dibuat, dak ya di pehuti-huti bana isi nama maki arloji. Daung di botai bane. Allah yang gode bata di pehuti hudu sude akan natinok panai. Asabui patureonna. Holan natinok panai do si pata. Na padauh dirina sian nama nopai. Ido napai ngotok kita nuaing marhite pesal menon. Allah sebagai pencipta tidaklah demikian. Dia selalu mengikuti kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata untuk kita. Peganglah Tuhan. Rabdoh Tuhani mahita. Tapapos marohatta. Tapagomos ma parsihohtot tatu Tuhani. Jala di bagasa pakirimon na tugu. Dak paluason ni debata hita marmara. Alai tahun nagok pasu-pasu do tahunon. Tahun yang banyak rencana Tuhan yang indah. Di sini kita punya banyak pengharapan bahwa ada hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Makanya kita hadir di tempat ini. Rohita tu bagas joroon. Dang nama norui de bata hita ala sora di leon akan eta pangidoi daun. Dang namuruk-muruk kita tu de bata nuang benaro ala so di tor ditangi hot tangyak ta daun. Alai nama dok mauliate do hita tu de bata. Nama no batuhani do hita. Kita memegahkan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu meneguhkan palang pintu. Madopang akamusutai. Margugu mahita. Semangat mahita menguduti lakata. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, berkati firman menjadi suluh hidup kami. Tuhan selalu hadir menjadi pelindung. Memagari kami dari semua mara bahaya. Dan hanya Tuhan yang mampu mengendalikan hidup kami. Memperbaiki hati yang rusak, hati yang rapuh, pikiran yang penuh dengan pergumulan. Sama dengan si Henry Ford yang begitu cepat memperbaiki mobil yang diciptakannya. Seperti itulah Tuhan yang menciptakan kami. Yang tahu isi hati kami. Sertai kami Tuhan, lindungi jagai kami dengan kasih sayang-Mu. Berkati kami yang hadir di sini. Walaupun kami di awal tahun ini tidak dapat bersama-sama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, karena pembatasan yang terjadi di tengah-tengah negara kami dengan peraturan pemerintah ini. Tapi itu semua kami syukuri. Biarlah kami sama-sama berdoa, berserah diri hanya kepada Tuhan. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang sakit, semangati yang putus harapan, dan tetap topang kami dengan kasih sayang-Mu. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami memantapkan langkah kami ke depan, melihat masa depan yang lebih baik lagi. Hanya kepada-Mu kami berserah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku Ende nomor 65. Maju mengkuli
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tabaruk mari kita.